Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah la haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 12 Kabupaten Tangerang, Bapak Dr. Anda Saji Isarda Sukitasim, SE FSI. Kami hormati para dewan guru, yang kami hormati para panitia dan para peserta didik baru di SMA Negeri 12 Kabupaten Tangerang. MPLS atau masa perkenalan lingkungan sekolah dijadikan sebagai ajang untuk melatih ketahanan mental, disiplin, dan mempererat tali persaudaraan. MPLS juga sering dipakai sebagai sarana perkenalan siswa terhadap lingkungan baru di sekolah tersebut. Baik itu perkenalan dengan sesama siswa baru, senior, guru, hingga karyawan lain di sekolah itu. Tak terkecuali pengenalan berbagai macam kegiatan yang ada dan rutin dilaksanakan di lingkungan sekolah. Anak-anakku yang berbahagia, peserta MPLS, baik, saya akan menyampaikan materi tentang tata krama siswa dan pendidikan yang berkarakter. Tata krama atau disebut juga ada sopan santun atau sering disebut etiket telah menjadi bagian dalam hidup. Contoh, pada waktu Anda masih anak-anak, orang tua Anda sudah melatih Anda menerima pemberian dengan tangan sebelah kanan dengan mengucapkan terima kasih. Orang tua Anda melatih Anda cara bagaimana makan, minum, menyapa, memberi hormat, dan berpakaian. Lama-kelamaan perilaku Anda menjadi kebiasaan. Tata krama adalah kebiasaan yang lahir dalam hubungan antar manusia. Tata krama yang semula berlaku dalam lingkungan terbatas, lama-kelamaan dapat merambat ke lingkungan yang lebih luas. Apa pengertian tata krama? Tata krama terdiri atas kata tata dan krama. Tata berarti adat, aturan, norma, peraturan. Krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, dan perbuatan. Tata krama berarti adat sopan santun, kebiasaan sopan santun. Kemudian macam-macam tata krama. Yang pertama adalah tata krama pergaulan. Bagaimana kita komunikasi sebagai sifat alam manusia. Yang kedua, komunikasi dan tata krama pergaulan adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Ada beberapa kunci yang perlu dicamkan dalam masalah komunikasi. Perlakuan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Yang kedua, setiap orang mempunyai perbedaan-perbedaan. Yang ketiga, kenal dulu baru sayang. Makin kenal makin sayang, tak kenal makin tak sayang. Selanjutnya adalah tata krama perkenalan. Kedua belah pihak saling menyebutkan nama, saling memandang, berjabat tangan, tidak mengayun-ayunkan tangan. Selanjutnya tata krama bertemu. Ketika ingin bertemu, maka hendaklah membuat suatu perjanjian terlebih dahulu dan datang tepat waktu. Selanjutnya adalah tata cara krama berbicara. Berkata, peliharalah lidah, jangan menyinggung perasaan. Kemudian jangan memotong pembicaraan orang lain, dan perhatikan Anda berbicara dengan siapa. Dan masih banyak lagi tata cara tata krama. Bagaimana tata krama di sekolah? Yang pertama, tata krama terhadap gurumu. Hormati gurumu karena gurumu adalah pengganti orang tuamu. Karena gurumu adalah orang tua kedua.
Selain di rumah, kamu punya orang tua di sekolah. Maka hormati gurumu. Yang kedua adalah tata krama dengan teman-teman. Selanjutnya, apabila kamu bertemu dengan gurumu, dengan temanmu, dengan siapapun di manapun, maka minimal kamu harus punya 5S. Apa itu 5S? Budayakan 5S. Yang pertama adalah senyum, yang kedua adalah salam, yang ketiga adalah sapa, yang keempat adalah sopan, yang kelima adalah santun. S yang pertama adalah senyum. Kita harus meneliti relung hati kita. Jikalau kita tersenyum dengan wajah jernih, kita rasanya ikut terimbas bahagia. Senyum menambah manis wajah walaupun berkulit sangat gelap dan tua keriput. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita termasuk orang yang senang tersenyum untuk orang lain? Mengapa kita berat untuk tersenyum bahkan dengan orang yang terdekat sekalipun? S yang kedua adalah salam. Ketika orang mengucapkan salam kepada kita dengan keikhlasannya, rasanya suasana menjadi cair. Tiba-tiba kita merasa bersaudara. Kita dengan terburu-buru ingin menjawabnya. Pertanyaannya, mengapa kita enggan untuk lebih dahulu mengucapkan salam? Adakah yang salah dalam diri kita? S yang ketiga adalah sapa. Mari kita teliti diri kita. Kalau kita disapa dengan ramah oleh orang lain, rasanya suasana jadi akrab dan hangat. Kadang kenapa kita enggan untuk menyapa orang lain? S yang keempat adalah sopan. Kita selalu terpana dengan orang-orang sopan ketika duduk. Ketika lewat di depan orang tua, kita pun menghormatinya. Pertanyaannya, apakah kita termasuk orang yang sopan ketika duduk, berbicara, dan berinteraksi dengan orang-orang yang lebih tua? S yang kelima, santun. Kita pun berdecak kagum melihat orang-orang yang mendahulukan kepentingan orang lain di angkutan umum, di jalan, atau sedang dalam antrian demi kebaikan orang lain. Memang orang mengalah memberikan haknya untuk kepentingan orang lain, untuk kebaikan. Ini adalah sebuah pesan tersendiri. Pertanyaannya adalah sampai sejauh mana kesantunan yang kita miliki. Sejauh mana hak kita telah dinikmati oleh orang lain dan untuk itu kita turut berbahagia. Itulah yang disebut dengan tata krama atau sopan santun atau akhlak. Sebagaimana Nabi diutus oleh Allah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, kata Nabi, diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ya, kemudian pendidikan karakter. Menurut psikologi, karakter adalah sebuah sistem keyakinan dan kebiasaan yang mengarahkan pada suatu tindakan suatu individu. Karena itu, jika pengetahuan mengenai karakter seseorang itu dapat diketahui, maka dapat diketahui pula bagaimana individu tersebut akan bersikap untuk kondisi-kondisi tertentu. Jadi karakter adalah nilai-nilai yang khas, baik watak, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebijakan yang diyakini dan dipergunakan sebagai cara pandang, berpikir, bersikap, berucap, dan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Dari karakter yang ada pada diri manusia, terdapat nilai-nilai karakter berdasarkan budaya dan bangsa seperti religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan,
peduli sosial, dan tanggung jawab. Kemudian dimensi pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan suatu pola pendidikan yang menekankan pendidikan yang berorientasikan pada pembentukan karakter peserta didik. Pendidikan karakter sendiri menjadi pembaruan dari sistem pendidikan sebelumnya yang agak dominan menekankan pada kemampuan kognitif anak saja atau nilai saja, sehingga dimensi lain seperti aspek psikomotor dan afektif tidak terlalu dilibatkan dalam memberikan penilaian-penilaian pada siswa. Berangkat dari kondisi output pendidikan yang sebagian memang memiliki inteligensi tinggi, namun dalam hal kecakapan dalam bersikap dan keterampilan yang masih perlu ditingkatkan, maka hadirlah konsep pendidikan karakter diharapkan menjadi solusi untuk melahirkan generasi yang unggul dalam berbagai hal guna melahirkan generasi emas di Indonesia. Maka dimensi pendidikan karakter itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah olah hati atau dimensi etik. Dalam dimensi ini siswa diharapkan menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa, sehingga sangat jelas prosedurnya, yakni dengan banyak mendidik dan mengajar anak siswa peserta didik untuk belajar dan memahami ilmu agama. Ilmu agama merupakan pondasi utama yang bisa membentuk karakter siswa untuk menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Generasi yang memiliki akhlak mulia bisa menjadi recovery dalam masyarakat dalam menghadirkan suasana masyarakat nanti minum kamu aku ganti ya. Udah nggak usah, nggak apa-apa kok. Sekali lagi aku minta maaf banget ya, tadi aku nggak sengaja. Iya, aku maafin. Oh iya, ada nih teman-teman. Nanti itu yang nempelin. Iya, itu lucu banget. Ayo belajar. Bye. Aduh, ini tuh belakang udah apain? Kan dia doain dia apa nih? Kalian dia banget. Enggak kok, ya kita cuma bercanda doang. Gue baca deh. Kalian kenapa sih? Kalian nggak boleh gitu sama teman sendiri. Bayangin kalau kalian ada di posisi dia. Ya kan kita kan cuma bercanda doang. Sama aja. Sekarang kalian minta maaf. Ya udah deh, Im, gue minta maaf ya. Iya, tidak apa-apa. Iya. Balik lagi ke bangku kita yuk. Iya. Terima kasih, teman. Ya.
Hafiz. Hadir Pak. Firman. Hadir Pak. Arif. Hadir Pak. Ani. Hadir Pak. Nah ya udah semua ya hadir. Nah ya anak-anak, hari ini kita kan akan belajar fisika. Nah sebelum kita belajar fisika, ada yang tahu nggak apa itu fisika? Ayo, ada yang mau maju? Saya Pak. Iya silakan Hafiz. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian fisika, yaitu fisika adalah sains atau ilmu alam yang mempelajari materi beserta gerak dan perilaku dalam ruang lingkup dan waktu, berkaitan dengan konsep dan gaya. Cabang-cabang fisika antara lain ada mekanika, mekanika fluida, fisika kuantum, elektronika, dan macam-macam lain. Sekian, terima kasih. Ya silakan duduk. Ya kasih tepuk tangan buat temennya. Nah, jadi kan udah tahu tuh apa itu fisika. Nah sekarang bisa dikeluarin bukunya. Duit si Hafiz jatuh tuh, lumayan. Ambil nggak ya? Kira-kira kalau diambil ketahuan nggak ya? Tapi kalau nggak diambil sayang juga. 50.000 lagi. Balikin aja deh. Takutnya penting banget buat dia. Lagian, nggak seberapa uang segitu. Is, Iya, ada apa? lihat bawah deh. Dia jatuh tuh. Oh iya. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Tidak ujian, semua libur. Kegiatan belajar mengajar libur 2 minggu. Belajar tatap muka di sekolah yang mulai dilakukan di PSBB di wilayah Tangerang Raya, Banten kembali diperpanjang. Pemerintah meminta agar PSBB tahap 3 ditindak tegas. Tugas nih Bu. Ini bahasa kamu ke guru kayak gini. Iya Bu. Tugas apa ini? Gua jadi jawab fisika Bu. Emang kamu tahu gurunya siapa? Sepuluh. Nggak tahu Bu. Terus pakaian kalian kayak gini. Iya Bu. Iya Bu. Kalian tahu aturan sekolah ini seperti apa? Oh iya. Meskipun pembelajarannya belum dari sekolah langsung, masih dari rumah, pakaian kalian itu harus tetap rapi kalau ke sekolah ya. Nggak ada tuh pakai topi apalagi di belakang itu. Rambutnya dirapikan. Anak laki-laki nggak boleh pakai kalung. Bajunya dirapikan. Pakai baju yang benar, dikancingkan. Celananya pakai celana jeans dan celana pendek. Itu bukan aturan sekolah SMAN 12 Kabupaten Tangerang. Rapikan pakaian kalian dulu, baru bisa mengumpulkan tugas ke gurunya. Kembali. Ya? Iya Bu. Iya Bu, terima kasih Bu. Ini Bu, maaf ganggu waktunya. Iya. Ini saya mau ngasih tugas Bu. Oh iya. Ayo Bu. Terima kasih Bu. Ya. Kasih. Baris mau ngasih tugas UBN, tapi Baris nggak tahu meja UBN di mana. Coba tahu nggak mejanya di mana? Yang sopan dong nak, ucapkan salam dulu. Kalau mau nanya sesuatu di ruang guru ya.
ngajak UN juga. Maaf ya. Bu, Bagus mau ngirim tugas nih Bu. Maaf ya telat. Berarti kelas berapa? Berarti kelas 11. Ih, udah telat lagi ngirim-ngirimin kayak begini. Pusing Bu, tiap hari tugas terus. Makanya kalau mau soal SMA 12 cuma begitu. Emang nggak tahu kata kelas, ha? Tahu sih, cuman kan tugasnya juga susah-susah. Kita kan Nyolot lagi itu kenapa tuh alis tuh begitu tuh? Hah? Ih, coba buka. Aja tuh. Iya. Buset, anak kelas 1 begitu. Itu kelas 1 kelas 2? 2 Bu. Oh, anak kelas 2. Anak kelas 2 mah nyontohin anak kelas 1. Ya kan cewek wajar. Kayak tante-tante, tahu nggak? Pernah nggak nulis di selembar kertas pakai materai? Tidak boleh bermake up anak SMA. Kalau mau di luar mau bodo amat. Di dalam mah nggak boleh. Ada aturan, ada aturan. Nih. Tahu nggak itu nggak boleh? Ih, udah cakep-cakep. Terima kasih cakep. Ya, jangan begitu tuh. Nggak boleh pakai kalung, tahu buka? Jangan begitu lagi. Kalau di sini, kalau mau pinter, cari Google. Ini kan ada guru cari. Kalau mau pinter di Google bisa. Kalau guru mah tidak hanya memintarkan, tapi membuat kamu mengerti yang namanya sopan santun, bagaimana berperilaku kepada orang tua. Paham? Paham Bu. Siap. Paham? Siap. Ya. Ya udah ini taruh sini aja bukunya ya. Jangan begitu lagi. Kalau ke dalam kamu ke sini, assalamualaikum Ibu, nama saya, kelas berapa? Siap Bu. Ya, ngerti? Udah, sana pulang. Aku ya. Ya. Udah ya. Ya. Assalamualaikum, permisi Bu. Maaf tunggu waktunya. Saya mau tanya, meja yang di belakang sudah mana? Oh, di belakang. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Permisi Bu. Iya. Ini sih Bu. Siapa ya? Ibu mohon maaf ya waktu sebentar. Saya berlatih dari 12 dan ini Vanessa mau mengumpulkan tugas Bu. Oh iya, mana coba Ibu. Mana Bu? Ya, oke. Ibu terima ya. Ya, Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum. Ya, hati-hati ya. Assalamualaikum. Aduh, mau ngumpulin tugas nih, tapi udah malam. Nggak apa-apa kali ya, ngumpulin tugas aja deh.